Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu semuanya, Sampurasun. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, senang sekali kali ini saya Ahmad Tuari bisa kembali hadir menyapa sahabat Bawaslu semuanya dalam podcast Awas Yuk, tentunya bersama Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Nah, seperti yang kita ketahui semuanya, sahabat Bawaslu, bahwa tahapan menuju pemilihan umum serentak tahun 2024 sudah semakin dekat dan semakin padat, yang artinya kerja-kerja kelembagaan Bawaslu tentunya dalam bidang penanganan pelanggaran, pencegahannya juga, dan juga pengawasan pemilu pada umumnya menjadi semakin padat. Untuk itu kita sudah kedatangan salah seorang bintang tamu nih untuk edisi kali ini, edisi keempat, yaitu Ibu Hajah Nuryamah atau yang biasa disapa dengan Teh Nuri. Assalamualaikum Teh Nuri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Teh? Kang Wari ya? Kang Wari. Kita ini sudah kenal atau belum nih Teh? Bukan, panggilannya Akang, Om, Bapak Ya, atau boleh. apa gitu. Kang aja, Kang boleh. aja. Ya. Ya. Selamat sore apa siang nih? Ini sore sih, ya. Ini Sore ya. Tapi semangat pagi lah ya. Ya, tetap semangatnya harus tetap semangat pagi. Kita kali ini edisinya agak berbeda nih Teh Nuris. Biasanya gimana? kita di kantor gitu dengan suasana ruangan yang tertutup. Kali ini lebih terbuka ya, di tengah hijau-hijau semua gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol beberapa menit ke depan. Saya akan banyak nanya-nanya Teh Nuri mengenai pengawasan pemilu khususnya di Jawa Barat gitu. Atau mungkin butuh perkenalan singkat dulu kali Teh ya, biar sahabat Bawaslu semua Boleh. bisa lebih kenal gitu. Boleh, Silakan Teh Nuri. Terima kasih Kang Wari karena permintaan nih ya. Jadi harus memperkenalkan diri. Kebetulan nama saya Nuryamah. Kang Wari tadi bilangnya Teh Haji gitu ya, Teh Haji Nuryamah. Itu mah boleh lah apapun itu. Tapi kalau pemilihan orang memanggil saya itu Nuri. Kebetulan sekarang menjadi komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat, pengampu divisi koordinator divisi pencegahan dan Parmas atau partisipasi masyarakat. Ya, jadi Koordif Pencegahan dan Parmas. Dari namanya itu sudah terlihat bahwa tugasnya berarti di bidang pencegahan Teh. Juga. Ya, mencegah. Nah, kita mungkin langsung masuk kali ya Teh. Boleh. Jadi kalau yang dahulu Bawaslu kan terkenal dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum, di mana tugasnya adalah pengawasan. Betul. Nah, sekarang mungkin agak bergeser sedikit ke pencegahan. Itu semangatnya seperti apa Teh perubahannya? Kalau boleh diceritakan ke teman-teman Bawaslu. Oke, sahabat Bawaslu, memang seperti yang kita ketahui, Bawaslu RI baru saja sekitar 1 tahun yang lalu perubahan cara kepemimpinan ya, karena kan ada periodisasinya. Nah, dari perubahan kepemimpinan itu melahirkan produk baru lah, kira-kira seperti itu ya, yaitu terkait dengan pola hubungan yang mana di Perbawaslu 3 tahun 2022 ya. Di sana itu memang ada perubahan terkait dengan divisi. Dan juga ketua sekarang tidak memegang divisi. Otomatis perubahan Polhub tersebut dan juga tata kelola tersebut ini merubah pada paradigma kerja Bawaslu. Kalau dulu Bawaslu ini memang cara kerjanya itu adalah CAT, cegah, awasi, tindak. CAT ya? Cegah, awasi, tindak. Nah, kalau sekarang memang pengawasan ini dulu kan lebih kepada temuan ya, diarahkannya lebih kepada temuan. Tapi sekarang pengawasan ini yaitu menyatukan gitu loh dalam satu tarikan napas antara pencegahan dengan penindakan. Gitu. Jadi sejalan lah bekerjanya gitu. Jadi pengawasan ini di dalamnya sudah harus ada pencegahan dan sekaligus juga penanganan pelanggarannya atau penindakannya. Begitu. Jadi artinya memang seperti ungkapan umum ya, mencegah lebih baik. Iya, lebih baik daripada mengobati. Berarti kita mencegah dulu. Berarti betul sekali. Semangatnya memang lebih aktif untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran yang lebih jauh gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal pencegahan nih Teh, sekarang kan kita sudah untuk semakin dekat ke tahapan kampanye Teh ya. Betul. Kita mungkin bisa bilang bahwa tahapan kampanye ini juga salah satu yang paling rawan untuk pelanggaran gitu ya.
Nah, kira-kira langkah strategis yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Jabar dalam hal ini apa teh untuk nanti agar tidak terlalu luas lah pelanggaran di tahapan kampanye nih? Pencegahannya seperti apa? Oke. Jadi kalau kita bicara pengawasan partisipatif, tentu di dalamnya adalah pencegahan. Di sini di Perbawaslu 2 2023 ya, ada program-program pencegahan. Program-program pencegahan itu ada 6 lah. Di antaranya 1 terkait dengan pendidikan politik, pojok pengawasan, terus juga kampung pengawasan partisipatif, forum warga, terus juga MOU atau kerjasama, dan lain adalah komunitas digital ya. Nah, tapi difokuskan untuk pencegahan di sini. Yang pertama itu adalah pendidikan politik. Ya, pendidikan politik ini memang kita memberikan pengetahuan, edukasi kepada masyarakat, khususnya yang memang menjadi kader pengawasan kita. Ya, tapi di dalamnya juga ada sosialisasi. Nah, yang kedua, sosialisasi ini juga dalam bulatan pengawasan partisipatif. Dan yang ketiga tentu saja adalah melakukan MOU kerjasama tidak hanya dengan kampus, dengan perguruan tinggi, tetapi stakeholder yang kiranya memang berhubungan dengan kepemiluan, begitu ya. Jadi kenapa difokuskan dengan 3 hal tadi, pendidikan politik, terus juga pengawasan partisipatif dan MOU, karena jargon hari ini kan tetap memang kita punya jargon bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tetapi kan ada tagline yang baru yang saya kira memang ini juga menjadi pembeda dari sebelumnya, yaitu ayo awasi bersama. Nah, ayo awasi bersama mengartikan bahwa tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu aja, konteks dari pengawasan dalam bentuk pencegahannya tadi ya. Karena kalau penegakan kan sudah berbeda. Jadi menjadi tanggung jawab bersama untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu tersebut. Jadi kita melibatkan banyak masyarakat dalam rangka melakukan pengawasan di setiap tahapan. Berarti kuncinya adalah pengawasan partisipatif tadi ya Teh? Betul. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dari berbagai kalangan pasti berarti dibutuhkan, karena kerja-kerja pengawasan pemilu itu bukan menjadi tanggung jawab Bawaslu atau penyelenggara pemilu saja, tapi masyarakat juga secara luas gitu ya? Secara luas. Jadi Bawaslu aktif ngajak misalnya kerjasama dari kampus-kampus, kemudian juga organisasi masyarakat, kayak gitu-gitu ya, untuk turut aktif terlibat dalam pengawasan partisipatif tadi. Nah, ngomong-ngomong soal pencegahan tadi Teh, tantangannya seperti apa biasanya sejauh ini yang dihadapi? Sulitnya bagaimana, atau kesulitan-kesulitan lah yang selama ini dihadapi oleh Bawaslu seperti apa? Tentu saja ya, yang namanya program, niatan baik itu pasti ada plus minusnya lah ya gitu. Nah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, yang pertama tentunya sebenarnya kan kita pingin menjaring seluruh kalangan. Apalagi kita bicara Perbawaslu 2 2023 itu di pasal 6 ayat 1 itu kan sudah disebutkan peserta pendidikan politik gitu, pendidikan partisipasi masyarakat itu yang pertama kan pemilih pemula, disabilitas, terus juga kaum perempuan, terus juga organisasi atau OKP Ormas, terus juga pelajar lah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi kesulitannya memang kita itu tidak mampu menjaring secara keseluruhan. Ya, paling hanya misalkan menyesuaikan dengan kemampuan kita, hanya 100 orang. Dan diharapkan 100 orang yang kita undang itu menjadi ragi ya kalau bahasa kita itu, supaya mereka bisa menginformasikan kepada yang lebih luas lagi. Ya, tetapi faktanya memang itu belum terlaksana dengan baik begitu. Karena ya mungkin tadi itu ada keterbatasan juga dari merekanya gitu ya. Karena tetap mindsetnya harus dengan kesadaran, tetapi selama ini lebih kepada mungkin kalau ada anggaran baru dilakukan, begitulah kira-kira ya. Nah, makanya atas dasar keterbatasan tersebut dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat hari ini lagi membuat konsep yang berbeda. Kalau biasanya kita mengundang gitu ya, nah hari ini kita akan hadir ke
yang bersangkutan lah, atau ke Oke. komunitas tersebut, atau misalkan ke pemilih pemula tersebut. Makanya kan tadi ada MOU, kita yang hadir langsung ke kampus misalkan, bertatap muka langsung dengan para mahasiswa sebagai pelajar ataupun sebagai pemilih pemula. Berarti Begitu. lebih banyak turun secara langsung. Turun langsung Pak. ke masyarakat. Bukan hanya berupa misalkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang Iya, gitu ya. iya, formalis Jadi, lah gitu. Iya, itu apa. kan lebih formal gitu Iya, biasanya. ha-ha. Kalau ini mungkin lebih turun langsung ke lapangan juga supaya kita tahu secara langsung Betul. seperti apa kondisi di Iya, lapangan. itu gitu ya. satu, Kang. Yang kedua, persoalannya ini khususnya pada kaum inklusif ya, Punten. Dalam Iya. artian kan kaum inklusif ini tidak hanya disabilitas, Betul. tapi kan di situ Punten Iya. ada waria, Iya. ada geng motor, ada pang gitu ya, dan lain sebagainya yang inklusif lah gitu kan. Iya. Nah ini kan kita itu sebenarnya Bawaslu sudah tidak melihat status sosial, Iya. status apapun itu gitu ya, karena bagi kita sesuai dengan undang-undang terkait HAM tersebut yang tahun 99 tersebut, bahwa di mata negara mereka memiliki hak yang sama, baik itu hak memilih dan dipilih gitu ya. Nah, tapi kan persoalan di lapangan kadang mereka itu juga susah untuk kita sentuh. Oke, Bawaslu Nah, artinya sudah mengarah ke sana Sudah Teh? mengarah ke sana. Jadi gitu. memang kalau kita lihat selama ini yang disentuh kan dalam tanda kutip mungkin yang itu saja kelompoknya. Betul. Kayaknya memang betul Teh Nuri bilang kita harus lebih membuka mata lebih lebar untuk menyentuh kelompok-kelompok yang selama ini dalam tanda kutip luput dari ya, tidak dari terjamah perhatian, lah, ya. tidak tersentuh tidak mungkin tersentuh ya. ya. Kayak gitu. Oke. Itu berarti bisa jadi buat masukan ke Bisa Bawaslu jadi, juga nah, Teh, ya? termasuk juga gini Kang ya, Punten ini mumpung ingat terkait dengan disabilitas. Ya. Oke, kita sudah menyentuh kaum Betul. disabilitas Betul. ya. Tapi ternyata ada disabilitas yang memang kadang luput juga dari kita. Kan yang kita selalu berpikir itu kaum disabilitas itu paling tunawicara, tunanetra Ya, gitu. ya. Bagaimana dengan yang namanya autis? Oke, autisme ya. Autis ini kan coba umurnya di angka 30 misalkan ya, yang udah masuk DPT aja, Yeah. 17 ke sana. Ya. Tapi apakah dia menyadari umurnya sampai pada posisi dia umur segitu gitu Ya, loh. ya. Ya. Kadang kan yang sudah umur 17 merasanya bahwa dia masih bayi, masih kanak-kanak. Nah, ini mungkin yang menjadi tantangan terbesar kami di Bawaslu. Kalau untuk organisasi OKP, terus yang tadi saya sebutkan sesuai dengan Perbawaslu 2 itu, ya saya kira itu sudah selesai lah, sudah clear. Walaupun memang hanya sampai pada orang yang diundang saja gitu ya. Belum ada penginformasian kembali gitu ya, tidak terlalu kelihatan gitu. Nah, ini justru yang hal-hal yang tadi saya sampaikan, itulah keterbatasan kita. Artinya Bawaslu ya atau penyelenggara pemilu lah secara umum masih punya PR yang cukup besar gitu ya untuk membuat pemilu kita benar-benar inklusif ya, Betul. menyentuh semua kalangan, jangan sampai ada yang terlupakan, apalagi memang yang tadi bagaimanapun kondisi mereka, tapi ketika mereka sudah masuk umurnya untuk menjadi pemilih, ya itu menjadi tanggung jawab kita juga. Betul, gitu ya sebagai sangat. penyelenggara pemilu. Oke. Iya. Kalau kita ngomong lagi Teh soal pengawasan partisipatif tadi sedikit, kondisinya di Jawa Barat sejauh ini seperti apa Teh? Saya dengar Jawa Barat tuh salah satu provinsi dengan kader pengawas partisipatif terbanyak. Nah, apakah sudah ideal atau kemudian kalau kita berbicara masalah implementasi di lapangan oleh kader-kadernya, kondisi yang sekarang terakhir seperti apa, Bi? Jadi sekarang kalau nanyain terkait dengan pengawasan partisipatif, khususnya SKPP ya, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, memang kalau bicara Jawa Barat luar biasa kader kita itu ya. Kita sudah melakukan pendidikan terhadap kader tersebut itu tidak main-main, jumlahnya itu luar biasa fantastis. Di angka ataupun jumlahnya itu di 4.524 orang. Oke. Iya. Di angka 4.500-an ya. Iya, lumayan kan. Banyak juga. Kalau memang semuanya berperan aktif menjadi pengawas partisipatif, ya ini memang luar biasa bisa membantu kita. Dan saya sih berharapnya memang ini bisa terus dikonsolidasikan Iya. agar kerjasama ataupun
apa namanya ya, SKPP ini terus berkolaborasi dengan kita, terus menjadi partner kita, menjadi pengawas partisipatif. Oke, jadi kita Gitu. sudah tahu sahabat Bawaslu bahwa kader pengawas partisipatif di Jawa Barat itu memang salah satu yang terbanyak di Indonesia, dan semoga perannya tetap signifikan gitu ya Teh di Betul. masyarakat. Nah, kalau kita ngomongin soal partner lagi nih, Iya. selain tadi dari kader pengawas partisipatif, kita juga tahu ada yang namanya pemantau pemilu. Oke. Teh. Nah, gimana sih Teh peran atau mungkin kerjasama yang dilakukan oleh Bawaslu Jabar dengan pemantau pemilu yang sudah ada begitu? Apakah ada bentuk-bentuk kerjasama atau strateginya gitu agar nanti bisa berkolaborasi dengan baik dalam mengawas pemilu dan mencegah pelanggaran? Kalau bicara pemantau pemilu, Ya. memang untuk Jawa Barat sendiri yang sudah bekerja sama dengan kita, yang sudah mendaftarkan ya, Ya. untuk tingkat kabupaten kota itu ada 8, sedangkan untuk provinsi itu 1. Dan itu terakreditasi semua. Dan ya? itu terakreditasi semuanya. Nah, kalau bicara terkait kerjasamanya seperti apa, sebenarnya bukan kerjasama kan kalau Ya. dengan kita itu, tetapi mereka harus mendaftarkan sendiri. Ya. Kenapa demikian? Karena memang secara kinerja mereka juga sama dengan kita, mengawasi seluruh tahapan. Jadi ADART-nya gitu ya, kurang lebih memang kinerjanya sama dengan kita. Pembedanya ya kalau kita kan secara kelembagaan, kalau mereka sifatnya ini apa ya, NGO dan lain sebagainya, Iya. begitu ya. Iya. Jadi memang bukan bentuk kerjasama dengan kita itu, tetapi mereka mendaftarkan diri kepada Bawaslu, baik itu di RI, provinsi maupun di kabupaten kota. Dan mereka juga punya berarti wewenang untuk mengawasi dan melaporkan jika ada Oh iya, temuan. iya gitu ya. betul, Ya. betul. Karena kinerja mereka juga sama seperti Dengan kita, Bawaslu, gitu. ya. Cuman yang membedakan kalau kita bisa menegakkan keadilan pemilunya, kalau mereka mengawasi gitu ya, dan juga bisa melaporkan. Baik. Berarti kalau dilihat-lihat sudah banyak sekali yang memang dilakukan Bawaslu strategi untuk mengawasi pemilu, kemudian meningkatkan pengawasan partisipatif di masyarakat. Banyak juga lembaga-lembaga yang sudah dilibatkan. Oh gitu, iya, Teh. banyak. Mungkin sebelum kita tutup Teh, Oke, siap. ada closing statement gitu mungkin, atau saran atau bagaimana supaya masyarakat bisa aktif dalam pengawasan pemilu tanpa harus takut gitu, kalau nanti gimana nih gue harus melapor gitu. Mungkin ada sarannya. Silakan. Sebelum saya closing statement, jadi karena ini bentuk apa namanya tadi memperbanyak pengawasan partisipatif ya. Jadi memang Bawaslu Provinsi Jawa Barat sendiri sudah melakukan sosialisasi terhadap kelembagaan kemasyarakatan itu sekitar 150 lebih. Itu dengan organisasi kemasyarakatan. Dengan organisasi kepemudaan juga lebih dari 120. Terus dengan disabilitas itu di 100 kelembagaan, dan juga untuk organisasi perempuan itu ada di 140. Di 140 lebih sedikit lah gitu ya. Nah, sedangkan MOU dengan instansi terkait itu kita sudah melakukan 11. Sedangkan dengan perguruan tinggi 18, dan di kabupaten kota itu sudah 180 MOU yang sudah dilakukan begitu. Jadi mudah-mudahan ikhtiar kita untuk melakukan MOU ini tentu imbasnya bisa memperbanyak kegiatan-kegiatan pencegahan, sehingga ketika kita sudah memaksimalkan pencegahan ini, ikhtiar laporan terkait dugaan pelanggaran itu semakin diminimalisir lah. Pelanggaran-pelanggaran di setiap tahapan itu semakin berkurang begitu. Nah, closing statementnya, jadi tentunya karena memang jargon kita ayo awasi bersama, dan berbicara suksesnya pemilu 2024 ini bukan lagi tanggung jawab penyelenggara saja, dalam hal ini Bawaslu, KPU maupun DKPP, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Mari seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menjadi pengawas partisipatif di setiap tahapan pemilu serentak di 2024, dan ketika memang di dalam tahapan tersebut ada dugaan-dugaan pelanggaran, silahkan untuk melaporkan kepada kami, tentu saja dengan melengkapi syarat formil materialnya gitu ya. Itu aja mungkin. Oh ya, bisa langsung datang ke Bawaslu ataupun mengisi langsung ke sigap lapor ketika memang ada dugaan pelanggaran di dalam tahapan. Karena prinsip Bawaslu tidak hanya menjadikan pemilu yang berintegritas, tetapi menjadikan pemilu yang berkualitas, di mana yang disebut berkualitas ini di setiap tahapannya harus sesuai dengan regulasi yang sudah ada.
Itu mungkin Oke. Kang, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Teh Nuri sudah komprehensif sekali, dan juga terima kasih buat sahabat Bawaslu yang sudah menyaksikan podcast Awas You edisi keempat ini. Jangan lupa sahabat Bawaslu sekalian untuk subscribe ke YouTube channel Bawaslu Provinsi Jawa Barat, juga follow sosial media Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Instagram, Facebook, dan Twitter. Saya Ahmad Tuhari mohon pamit, sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.